Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Salsedila, salah satu mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Malikul Saleh. Nah, pada saat ini saya sudah ada di semester 5 perkuliahan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit atau berbagi ilmu sedikit tentang mata kuliah yang saya pelajari saat ini, yaitu komunikasi publik. Nah, komunikasi publik itu apa sih? Nah, komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan antar seorang dengan orang banyak, khalayak banyak. Nah, komunikasi ini sering banget dikaitkan dengan komunikasi massa. Sebenarnya dari ciri-cirinya komunikasi publik dengan komunikasi massa ini sangat-sangat jauh ya. Nah, komunikasi massa ini adalah penyampaian pesan melalui media seperti televisi, radio, majalah, koran, dan lain sebagainya. Dan cakupan dari media massa itu sangat luas, cepat, dan serempak. Untuk biayanya sendiri di komunikasi massa ini lebih banyak ketimbang komunikasi publik. Nah, berbeda dengan komunikasi publik. Sedangkan komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan yang berlangsung tatap muka dan khalayaknya juga ramai. Yang kedua, waktu yang digunakan terbatas dengan jumlah khalayak yang relatif besar. Yang ketiga adalah pesan yang disampaikan relatif berlangsung spontan, tetapi terencana dan harus disiapkan. Nah, yang kedua ada media komunikasi publik. Komunikasi publik memiliki media seperti perencanaan, kontak mata, dan vokal juga terpengaruh. Perencanaan dimulai dari tema, teknik, persiapan semaksimal mungkin bagi si pembicara. Dan kontak mata, saat berbicara di depan publik, usahakan mata kita bertatapan langsung kepada para penonton. Yang ketiga ada vokal. Vokal adalah tinggi rendahnya cara kita berbicara atau ketepatan nada dalam berbicara. Nah, saya lupa yang terakhir ada ketepatan. Nah, ketepatan ini adalah fokus pembicaraan kita tepat kepada siapa kita berbicara, tentang apa, situasinya bagaimana, gitu. Nah, dalam komunikasi publik ini memiliki prinsip atau konsep. Yang pertama adalah urgensi komunikasi publik. Di antaranya tidak hanya untuk si pembicara, kita juga mendapatkan manfaat dalam komunikasi publik ini. Yang pertama adalah kita dapat meningkatkan kepercayaan diri, menyampaikan ide kepada banyak orang, baik itu tentang pengembangan diri, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi publik ini memiliki hambatan. Nah, hambatan seperti apa itu? Nah, yang pertama adalah ada kurang percaya diri. Ini hambatan lebih spesifik kepada si pembicaranya. Yang pertama, kurangnya percaya diri. Yang kedua, belum terbiasa. Pengetahuan si pembicara itu minim, atau si pembicara dalam kondisi tidak sehat. Nah, bagaimana cara metode untuk meminimalisir hambatan yang kita dapatkan? Nah, bagaimana cara kita meminimalisir hambatan dalam komunikasi publik? Yang pertama, kita harus menentukan topik dan tujuan. Ini sangat perlu. Yang kedua, menganalisa publik dan situasi. Yang ketiga, metode cara penyampaian pesannya. Nah, selain itu kita juga mempunyai cara untuk menentukan topik itu bagaimana sih gitu. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Terus misalnya nih, kita berbicara kepada anak kuliah akan berbeda dengan anak SMA, dengan orang tua, atau khalayaknya lebih berumur ya. Itu kita akan, nada kita bicara, pembahasannya itu akan lebih beda lagi gitu. Situasinya bagaimana gitu. Apa kita di dalam ruangan yang ber-AC atau di dalam outdoor gitu yang panas, terik, kita bisa mengkondisikan situasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah pengalaman peserta. Ini juga bisa menjadi salah satu penunjang agar komunikasi publik ini menjadi sesuatu yang
efektif disampaikan kepada para khalayak. Nah, yang keempat adalah pengetahuan pembicara ini sangatlah penting banget, sangatlah penting sekali. Karena apa? Karena ketika nanti ada sesi tanya jawab, karena biasanya di komunikasi publik ini sesi tanya jawab itu selalu ada, hampir selalu ada. Bagi si pembicara, dia harus pintar dalam menjawab, lain dan sebagainya. Baiklah, nah mungkin cukup sekian ya penjelasan sedikit tentang komunikasi publik dari saya. Mungkin bagi kawan-kawan yang mau nambahin atau yang mau komen, boleh di bawah. Nanti kita bakal koreksi juga sama-sama. Saya juga lagi tahap belajar, mungkin ada kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.